Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Fajar Arianti dengan NIM 231103050022 dari kelas Psikologi Islam 1. Jadi di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan UTS dari mata kuliah desain training. Langsung saja, di sini ada 4 soal. Tapi satu soalnya tuh ada AB gitu. Langsung saja, soal yang pertama. Yang A, apa definisi pelatihan? Sebutkan minimal 2 definisi. Yang B, bagaimana Anda memaknai sebuah pelatihan? Jadi pelatihan menurut Walter Dick dan kawan-kawannya, pelatihan itu merupakan pengalaman belajar yang sengaja dirancang agar dapat membantu peserta dalam menguasai kompetensi yang sebelumnya belum dimiliki. Kemudian menurut Smith dan Regan, pelatihan itu sebagai pengalaman pembelajaran yang memfokuskan pada upaya individu untuk memperoleh keterampilan spesifik yang dapat segera digunakan. Dan menurut saya sendiri, pelatihan itu saya maknai sebagai pembelajaran untuk menguasai atau mengasah skill yang sebelumnya belum atau sudah dimiliki, sehingga kita dapat apply sesuai keterampilan yang sudah diasah tadi dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam dunia kerja. Yang soal kedua, apa manfaat diselenggarakannya suatu program pelatihan? Yang B, hambatan apa saja yang sering muncul ketika suatu program pelatihan dilaksanakan? Jadi manfaat diselenggarakannya program pelatihan itu pastinya akan memberikan kontribusi positif terhadap perkembangan dan kemajuan perusahaan, membuat perusahaan dapat tetap survive dan berkembang serta relevan untuk menghadapi masalah-masalah yang akan datang, juga mengatasi kesenjangan kinerja karyawan, mendalami usaha pokok, menyeragamkan pandangan karyawan terhadap visi dan misi perusahaan, meningkatkan upaya perbaikan yang telah dilakukan oleh perusahaan itu juga. Terus hambatannya yang sering muncul ketika suatu program pelatihan itu dilaksanakan itu ada karena program pelatihan itu tidak dikaitkan dengan visi misi perusahaan. Juga tidak ada fokus yang jelas antara tujuan dan pelatihan yang dilaksanakan. Kemudian juga karena teknologi yang diperlukan itu tidak tersedia, fasilitasnya juga kurang menunjang. Kemudian juga ada sistem pemberian kompensasi dan insentif ini tidak sejalan dengan hasilnya. Yang sering terjadi di sini sekarang itu banyak peserta pelatihan mengikuti pelatihan hanya untuk mendapatkan insentif saja, sehingga hasilnya kurang di-apply, kurang diterapkan dalam keseharian atau dunia kerja gitu. Soal nomor 3. Yang A, sebutkan indikator yang menunjukkan bahwa suatu pelatihan bisa berjalan efektif dan efisien. Yang B, apa saja syarat yang harus dipenuhi untuk menciptakan suatu program pelatihan yang efektif dan efisien. Jadi indikator yang menunjukkan suatu pelatihan itu bisa berjalan dengan efektif dan efisien itu program pelatihan itu atau perusahaan itu mampu memfasilitasi peserta, baik itu teknologi, tempat atau alat-alat lainnya. Kemudian dari program pelatihan itu mampu memotivasi dalam proses belajar secara berkesinambungan, juga meningkatkan daya ingat peserta terhadap pengetahuan dan keterampilan yang sudah dilatihkan, serta sehingga mampu mendorong peserta untuk menerapkan pengetahuan atau apply pengetahuan dan keterampilan yang telah dikuasai itu dalam dunia kerja maupun dalam kehidupan sehari-hari. Syarat yang harus dipenuhi untuk menciptakan program pelatihan ini supaya efektif dan efisien itu
Program pelatihan harus didasarkan kebutuhan dan masalah yang dihadapi. Program pelatihan juga harus didasarkan dengan tujuan atau kompetensi yang perlu dimiliki oleh peserta. Juga memiliki jadwal pelatihan ini tersusun dengan baik. Juga harus mengkualifikasi latar belakang peserta sesuai dengan kompetensi program pelatihan yang akan dilaksanakan. Juga ini gak kalah penting, instruktur ini sangat penting sekali, bahkan instruktur yang mengisi pelatihan itu harus mempunyai kualifikasi yang baik dan kompeten dalam bidang yang dilatihkan. Kemudian perusahaan juga menyediakan tempat dan fasilitas yang mendukung. Teknologi yang diperlukan juga harus disediakan. Kemudian menggunakan metode dan media yang relevan. Kemudian program pelatihan itu juga harus dapat memberikan rasa puas terhadap peserta. Yang terakhir, dievaluasi secara berkesinambungan gitu. Soal terakhir nomor 4A, apa yang Anda ketahui tentang model ADI dalam program pelatihan? Yang B, apa makna dan definisi dari analisis kebutuhan pelatihan? Jadi model ADI itu adalah salah satu model atau pendekatan desain sistem pembelajaran yang dapat diimplementasikan untuk mendesain dan mengembangkan program pelatihan yang efektif dan efisien. Jadi model ADIE ini bersifat sederhana dan sistematik. Sistematik ini maksudnya dilakukan secara bertahap guna untuk mencapai program pelatihan yang komprehensif. Sesuai dengan namanya ADDIE itu berisi beberapa tahap. Jadi A itu tahap yang pertama analisis, 2D design, yang ketiga D juga development, yang keempat I implementation, yang kelima evaluation. Jadi dalam nama ADDIE itu adalah singkatan dari tahap-tahap model program pelatihan itu sendiri. Yang pertama analisis, design, development, implementation, dan evaluation gitu. Kemudian makna dan definisi dari analisis kebutuhan atau saya singkat AKP ya. Kalau menurut Barbazet atau AKP adalah suatu proses pengumpulan informasi tentang kebutuhan organisasi yang mungkin dapat diatasi melalui penyelenggaraan program pelatihan. Jadi AKP ini adalah serangkaian aktivitas yang dilakukan untuk mengidentifikasi masalah dan isu-isu tentang kinerja, untuk menentukan apakah pelatihan itu solusi yang tepat untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Dengan kata lain, implementasi AKP ini berperan sebagai sarana untuk melakukan diagnosa terhadap masalah kinerja yang sesungguhnya terjadi dalam suatu perusahaan gitu teman-teman. Udah saya jawab semua soal-soalnya. Bila ada kurang atau salah dari saya, mohon maaf sebesar-besarnya dan terima kasih. Semoga yang saya sampaikan itu bermanfaat bagi saya maupun teman-teman yang mendengarkan maupun yang menonton gitu. Oke. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.